Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaur Rahmi dengan NIM H0712111066, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari pengantar sistem informasi yang terdiri dari 4 submateri. Yang pertama, proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Yang kedua, tuntutan bisnis dan respon organisasi. Dan yang ketiga, dukungan teknologi informasi. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi berbasis web dan aplikasi. Maka yang pertama, proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Proses bisnis yaitu sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Terdapat 3 proses bisnis, yaitu yang pertama proses utama, yang kedua proses pendukung, yang ketiga proses manajemen. Proses utama yaitu proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir ke pelanggan. Kemudian yang kedua, proses pendukung yaitu membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efektif dan efisien. Yang ketiga, proses manajemen, yaitu proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Kemudian, manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola setiap proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan berwujud dan tidak berwujud. Kemudian selanjutnya yang kedua, tuntutan bisnis dan respon organisasi. Perubahan lingkungan bisnis akan terjadi setiap saat. Pada umumnya berupa gerak perubahan dari salah satu atau gabungan faktor-faktor lingkungan luar perusahaan, baik dari skala nasional, regional, maupun global. Sebagian dari dampak yang mereka timbulkan banyak terbukti telah mempengaruhi datangnya berbagai kesempatan usaha. Banyak perusahaan memiliki sistem informasi yang baik yang didukung oleh visi, misi, serta rencana bisnis yang sudah matang, tetapi tidak menjamin perusahaan tersebut menjadi sukses. Rata-rata perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja usahanya karena kesalahan mengartikan skenario bisnis dan asumsi pengaruh lingkungan luar. Dalam prakteknya, faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh pemimpin perusahaan sangat luas dan banyak ragamnya, sehingga para pebisnis dan dunia usaha berlomba mencari strategi baru agar dapat bertahan dalam persaingan. Namun, pemimpin harus bijak dalam mengambil suatu keputusan dan harus melakukan kajian terlebih dahulu apakah keputusan yang akan diambil dapat menguntungkan perusahaan atau merugikan ke depannya. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM, yang kedua, responsif, yang ketiga, upgrade teknologi, yang keempat, meningkatkan akses informasi, dan yang kelima, evaluasi pencapaian target. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dengan meningkatkan kualitas SDM, bisnis yang dijalankan bisa survive dari persaingan yang sangat ketat dengan cara memberikan pelatihan, pengetahuan tentang teknologi saat ini, dan juga dengan meningkatkan kualitas diri sendiri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Yang kedua, responsif. Cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dapat dihadapi jika memiliki SDM yang berkualitas. Ketelitian dalam melihat peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan konsumen, tanggap terhadap serangan kompetitor, membutuhkan strategi yang ampuh untuk menghadapinya. Jika salah dalam menangani keluhan konsumen, maka konsumen akan kecewa dan meninggalkan Anda kemudian beralih ke kompetitor. Yang ketiga, upgrade teknologi. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi
yang mampu mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi yang baru, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Kemudian yang keempat, meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan sesuatu yang penting saat ini, sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber informasi yang kita dapat bukan hanya dari televisi, radio, atau surat kabar, tetapi juga melalui internet, sosial media untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, dan juga dengan mengembangkan sumber informasi, maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Kemudian yang kelima, evaluasi pencapaian target. Jika kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis yang sudah kita jalani, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan yang ada di dalam bisnis kita. Kesimpulannya adalah lingkungan ekonomi harus menyesuaikan apa yang terjadi dalam dunia bisnis, sehingga jika ingin menjalani suatu bisnis atau sedang menjalaninya, bisa bertahan saat menghadapi perubahan dan masalah yang terjadi di dalam dunia bisnis. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, dukungan teknologi informasi. Saat ini, semua perusahaan yang bergerak di bisnis pastinya menggunakan teknologi informasi dalam mendukung kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, teknologi informasi perannya sangat penting dan sangat dibutuhkan. Sebelum merencanakan suatu strategi sistem informasi atau teknologi informasi terlebih dahulu perlu diketahui, yaitu kondisi lingkungan, arah dan tujuan bisnis, informasi yang dibutuhkan, peluang dan hambatan bisnis yang dihadapi. Selanjutnya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyelarasan strategi bisnis dan IT, yaitu arahan yang jelas, komitmen, komunikasi, dan strategi antar fungsi. Penyelarasan strategi bisnis dan IT diperlukan agar diperoleh gambaran aktivitas apa yang ada pada perusahaan berkaitan dengan teknologi informasi dalam menunjang pencapaian target perusahaan. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi informasi berbasis web dan aplikasi. Teknologi informasi dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang keuangan dan perbankan, yang kedua dalam bidang pemerintahan, dan yang ketiga dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dalam bidang keuangan dan perbankan, saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar, yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam proses transaksinya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern atau internet banking. Kemudian yang kedua, dalam bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan teknologi informasi seperti internet yang mampu menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya melalui sistem informasi dan jaringan internet. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Dampak pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan bersifat terbuka dan dua arah serta terkait pada produktivitas kerja. Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia yaitu berkembangnya pendidikan terbuka jarak jauh dan penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif. Ya, inilah presentasi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.